Amerika Serikat selalu terlibat dalam urusan negara lain dan terkadang menjadikannya alasan untuk menyebabkan kekacauan. Belum lama ini ketika mantan pemimpin Taiwan Ma mengunjungi China di tengah meningkatnya ketegangan. Ma memulai kunjungan lintas selat pertama oleh pemimpin atau mantan pemimpin pulau itu dalam lebih dari 7 dekade. Kemudian pemimpin Taiwan saat ini mengadakan kunjungan balasan ke Amerika Serikat. Sangat jelas bahwa situasi ini telah membuat banyak orang mempertanyakan hubungan antara China, Amerika Serikat, dan perselisihan Taiwan. Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas perihal kunjungan Ma ke China yang menyebabkan banyak kontroversi. President Tsai Ing-wen is about to embark on a 10-day journey to Central America. She's going to visit Taiwan's diplomatic allies, Guatemala and Belize. Organized protests in the city. This time around, the organization held a press conference in Chinatown to decry Tsai's visit. Tsai Ing-wen sneaks into the U.S., destroying the development of cross-strait peace. We resolutely oppose any form. Taiwan menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan China, dan kerenggangan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan sampai hari ini, tidak sekalipun dialog dilakukan di antara pemimpin atau pejabat pemerintahan mereka. Dan situasi ini digambarkan bahwa seolah-olah adalah atas kemauan rakyat Taiwan untuk tidak berhubungan dengan China. China selalu membuka pintu untuk melakukan dialog persahabatan. China sangat ingin berdiskusi dengan para pemimpin Taiwan. Jika kita membaca berita utama baru-baru ini, bagaimana China dan presidensi telah menjadi sorotan oleh media barat. Strong partnership, I think, is the message that they're trying to push out. But for Vladimir Putin, it's much more important than it is for President Xi, really. Hubungannya dengan Rusia dan keterlibatannya dalam BRICS telah menjadi perhatian serius mereka. Mantan pemimpin Taiwan Ma baru saja mengunjungi China dengan beberapa agenda, tetapi Amerika Serikat sangat tidak menyukainya. Kunjungan tersebut telah menyebabkan banyak kontroversi. Bahkan pemimpin Taiwan saat ini merencanakan kunjungan ke Amerika Serikat setelah Ma mengunjungi China sebagai balasan. Tetapi ada yang perlu kita pertanyakan di sini adalah apakah Amerika Serikat terhubung dengan semua ini? Jika pemimpin Taiwan saat ini tidak menyukai kunjungan Ma ke China, mengapa ia mengunjungi Amerika Serikat untuk balas dendam? Terkait dengan ketegangan antara China dan Taiwan karena media barat yang gencar menyoroti masalah ini. Ketika Ma mengunjungi China, beliau tidak dianggap penting seperti yang diberitakan oleh media barat. Kota Beijing adalah kota yang selalu dikunjungi banyak orang sepanjang waktunya. Jadi, perihal kunjungan Ma ke China, pemerintahan China menganggapnya hanya sebagai kunjungan orang biasa. Bahkan, Ma sendiri menyatakan bahwa kunjungannya ke China untuk mengunjungi dan memberikan penghormatan kepada para leluhurnya. Tetapi di Taiwan, berita ini sangat menyedihkan. Para pejabat di Taiwan menyebutkan bahwa perjalanan ini akan menjadi tindakan yang paling disesalkan untuk Ma. Ma bahkan tidak melakukan pertemuan apapun dengan pejabat China manapun selama kunjungannya. Tetapi karena ini pertama kalinya pemimpin Taiwan mengunjungi China, tentu menyebabkan banyak perhatian. Bahkan dia juga mengatakan bahwa perjalanannya tidak ada hubungannya dengan politik. Ini semua tentang dia mengunjungi China untuk menciptakan lingkungan yang damai. Dan beliau juga mengatakan akan berbicara dengan para siswa dari China dan sekaligus mendorong mereka untuk berpikir positif tentang Taiwan. Dan diharapkan dengan cara ini, para pemuda dari kedua negara akan mencoba untuk saling memahami. Tidak pernah satu kali pun para pemimpin negara melakukan perjalanan untuk perdamaian dan Ma adalah orang pertama yang melakukannya. Jika kita menganalisa perjalanan tersebut, tidak ada agenda politik yang dilakukan. Semua diawali dengan perdamaian dan berakhir dengan damai. Banyak orang yang berharap bahwa perjalanan Ma ini akan mengurangi ketegangan antara China dan Taiwan. Cerdasnya suatu negara atau pemimpin adalah jika memutuskan untuk berjabat tangan dengan China sebelum terlambat.
Dan China juga selalu terbuka untuk melakukan diskusi atau melakukan perjalanan untuk menunjukkan perdamaian antara negara-negara. Begitu juga dengan perjalanan ini, tetapi sebaliknya, perjalanan tersebut malah menimbulkan banyak kontroversi. Karena pemerintahan Taiwan saat ini sangat tidak menyukai dengan langkah ini. Setelah terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina, Taiwan sering menunjukkan kekhawatiran tentang China akan menginvasi Taiwan. Tetapi sampai saat ini, China belum melakukan hal yang demikian. Dan perlu diketahui juga bahwa China adalah negara yang sangat menentang perang. Bahkan jika China mendukung Rusia, China tentu tidak akan membiarkan Rusia menjadi brutal. Dan sementara, seluruh dunia berpikir bahwa China melakukan kesalahan, dan ternyata pemimpin Ukraina masih ingin menjalin persahabatan dengan China. Sekarang, bahkan jika Taiwan tidak menyukai kunjungan Ma ke China, mengapa pemimpin Taiwan saat ini malah melakukan kunjungan balasan ke Amerika Serikat? Ini adalah dua hal yang berbeda antara kunjungan Ma yang pribadi dan kunjungan kenegaraan sah. Lantas apakah Amerika Serikat mendukung Taiwan? Atau apakah Amerika Serikat bertanggung jawab untuk menyebarkan kebencian terhadap China dan Taiwan? Juga mengapa seorang pemimpin nasional mengunjungi Amerika Serikat tepat setelah mantan pemimpin Ma mengunjungi China? Padahal perihal kunjungan Ma juga tidak banyak dibahas di China. Media-media China menganggap kunjungan Ma seperti kunjungan warga biasa. Begitu juga dengan media Taiwan menganggap ini sebagai kunjungan biasa. Tetapi justru media-media baratlah yang menyoroti ini secara berlebihan. Amerika Serikat sangat bertanggung jawab atas ketegangan yang terjadi antara China dan Taiwan. Masalah ini menjadi besar ketika pemimpin Taiwan saat ini mengunjungi Amerika Serikat. Kunjungan ini membuat banyak orang di luar khawatir, tetapi sampai saat ini China masih menganggap itu hal yang biasa. Ini karena kunjungan Ma ke China tidak dalam agenda politik apapun. Jadi bagi China tidak ada gunanya mengkhawatirkan apapun. China tidak terlibat dalam masalah negara lain, dan jika pemimpin Taiwan saat ini mengunjungi Amerika Serikat, China hanya menganggap kunjungan ini tidak relevan, walaupun Amerika Serikat memiliki kepentingan pribadi dalam semua urusan dunia. Kenapa Amerika selalu mencampuri urusan dalam negeri negara lain? Kenapa mereka selalu menempatkan dirinya seolah-olah dialah yang paling penting untuk mengatur segala urusan? Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.